Ya udah, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebagai konsultan di sini ya. Nama saya Ria Pasvian dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin, semester 5 dalam kelas P5A. Di sini saya sebagai pembuat video, bahkan pembuat tugas ya, ingin membuat sebuah video dari konsultasi, bukan konsultasi ya, mohon maaf, kayak bimbingan dan konseling gitu. Pertama-tama silakan untuk memperkenalkan diri kepada narasumber kita atau klien kita. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Walidah Walia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5. Saat ini saya berada di program studi pendidikan biologi. Oke, jadi teman-teman, ini teman saya ya, teman SMA saya. Jadi benar-benar terbantu sekali atas kesempatan beliau meluangkan waktunya seperti ini. Terkhusus kenapa saya buat video seperti ini disclaimer penting ya teman-teman. Karena kita dalam posisi pandemi COVID-19, jadi untuk keluar pun saya rasa emang sangat berbahaya, apalagi berita sekarang sudah menyiarkan bahwasannya virus COVID-19 jenis Omicron ini sudah keluar di Indonesia ya. Jadi lebih untuk mematuhi protokol. Jadi saya buat video seperti ini. Mungkin ini adalah konsep sederhana saya gitu, untuk bisa juga merealisasikan konsultasi secara virtual ya. Ada yang setelah saya baca dari beberapa sumber itu ada seperti kayak konsultasi secara virtual. Oke, langsung saja ya. Jadi Teh Walidah, ini saya mengambil judul Menikmati dan Mensyukuri Hidup di Masa Muda. Nah, dari judul ini kita pembukaan awal, menurut Teh Walidah, cara menikmati dan mensyukuri hidup di masa muda itu seperti apa ya? Kalau dari saya ya, cara menikmati dan mensyukurinya, udah pasti kalau misalkan kita mensyukuri apa yang udah kita punya, apa yang menjadi jalan hidup kita, ya itu pasti kita menikmati gitu. Karena kan saya pernah ya baca satu kalimat di mana kalau misalnya kita mensyukuri apa yang dihadirkan dalam hidup kita gitu, maka ya kita akan menikmati gitu kehidupan kita, dan tinggal sisanya ketika kita menikmati ya udah kita menjalaninya aja gitu. Jadi arti daripada rasa nikmat sendiri itu ya terletak daripada rasa syukur kita terhadap apa yang udah diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita gitu. Nah, perkara cara menikmati dan mensyukuri hidup ini kan banyak lika-likunya ya Teh, termasuk dalam kondisi saat seperti ini gitu, seperti saya buat video sekarang ya. Kenapa seperti virtual ini? Karena kan seperti datangnya tugas itu sangat banyak gitu ya dari dosen-dosen. Terus tugasnya pun bervariasi ya untuk mahasiswa. Kita kan sama-sama mahasiswa gitu, tapi merasakan juga yang dimana namanya kita nggak bisa mensyukuri atau menikmati hidup gitu ya. Kayak banyak saja ada tekanan seperti tugas misalnya gitu yang datang, atau apapun tekanan-tekanan kayak hubungan toksik atau pertemanan yang toksik, ataupun hal-hal yang menyangkut bawa-bawa kayak remaja seperti kita gitu ya. Nah, menurut Teteh gimana itu kalau misalnya gitu? Kalau misalnya ngedapetin temen yang toksik atau gimana nih, kita merasa kayak ketika dapet tugas kita merasa males atau gimana nih? Ya, mungkin bisa malas juga, atau kita bisa menyikapi tugas itu berat sekali gitu. Itu gimana Teh kalau menurut Teteh? Sama ya, kalau dari aku pribadi, aku sih sukanya ya inget lagi aja gitu
gitu. Tujuan daripada aku kuliah itu untuk apa? Rasa males itu udah pasti ada gitu. Karena kan ya manusiawi dong gitu. Kadang juga rasa males itu datang ketika kita udah terdistract dengan hal lain gitu. Hal lainnya dalam artian ya kita banyak kesibukan, entah itu kesibukan dalam urusan rumah kita gitu, membantu orang tua, atau kesibukan di luar rumah gitu. Misalnya kayak ya anak-anak kuliah kan, mahasiswa kan suka ikut organisasi gitu, aktif organisasi atau perhimpunan lainnya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya rasa malas itu datang ya, ya udah gitu. Ya artinya tuh kita butuh untuk bukan berhenti sih, istirahatlah sejenak gitu. Menenangkan pikiran dari apa yang emang kegiatan yang lalu-lalu itu udah pernah kita lakuin gitu. Nah, jadi tetap dikerjakan tugasnya meskipun rasa malas itu pernah datang gitu. Karena ya sedikit-sedikit tapi bakalan berujung pasti gitu. Artinya kayak pelan-pelan aja ngerjainnya, jangan terlalu dipaksakan kalau emang rasa malas itu datang. Tapi tetap ingat aja kalau itu tugas kan salah satu untuk menggugurkan kewajiban kita gitu. Tugas kita ya sebagai mahasiswa kan mau nggak mau dong kuliah, dapat ilmu gitu kan, dapat tugas juga gitu. Jadi tetap dikerjakan walaupun emang dalam artian sedikit terpaksa gitu dari rasa malas gitu sih palingan. Nah, Teh lanjut ya. Karena judul ini saya buat dengan pendekatan FITS. Sebelumnya FITS itu adalah Feel, Imagine, Do, and Share. Ini sistem yang dibuat oleh dosen saya dalam mata kuliah bimbingan konseling ini. Nah, FITS yang digunakan dalam program saya ini adalah untuk mendesain meningkatkan keterbukaan ya. Jadi kenapa saya memilih Teteh untuk menjadi narasumber saya, karena kita sudah kenal lama ya. Jadi untuk pendekatan itu lebih bisa mudah ya. Jadi untuk tahap pertama yang saya lakuin untuk konseling ini ya, saya mencari yang sudah kenal dahulu karena pendekatan kita sudah terbentuk dari lama. Untuk kalau selebihnya kayak strangers atau orang baru yang bakal konsultasi itu mungkin bertahap dan jatuhnya. Nah, jadi Teh, metode FITS ini kan ada Feel, Imagine, Do, and Share. Teteh pernah ngerasain nggak sih kalau dari feel-nya dulu deh, dari metode FITS ini kita mulai dari feel. Teteh merasakan nggak sih kayak selama di kuliah ini Teteh kayak merasa ada something hal yang memang bikin Teteh tertekan gitu atau bikin Teteh sakit gitu? Contohnya kayak Teteh terlalu berpikiran untuk maju tapi tidak memperhatikan kesehatan Teteh gitu misalnya. Bagaimana Teh kalau dari feel-nya, apa yang Teteh rasain gitu selama Teteh menjadi mahasiswa lah gitu ya kurang lebihnya? Ya, pernah banget ya pastinya gitu. Gak mungkin setiap mahasiswa atau setiap orang di dunia ini gak pernah merasakan tekanan dalam hidup gitu. Apalagi di saat awal-awal semester 1 itu tuh lagi kayak happy-happynya banget nih, wow, awal jadi mahasiswa nih. Terus di saat masa ospek itu kan banyak banget ya deretan stand kayak komunitas gitu, mulai dari komunitas mengajar sampai organisasi ekstra maupun intra yang berderet tuh di depan masjid kan pada saat itu. Nah, karena memang dari pribadi aku sendiri orangnya mau coba sana mau coba sini gitu, jadi penasaran akan satu hal gitu yang emang ketika hal itu positif, kenapa nggak aku coba gitu. Ketika itu nantinya akan berbuah sebuah pengalaman, kenapa nggak aku coba gitu kan. Jadi akhirnya pada saat itu aku mencoba ngambil gitu kan, tanpa memikirkan bahwa porsi diri aku tuh sampai di mana sih gitu. Ya namanya juga masa peralihan ya Kak, masa peralihan dari SMA ke kuliah gitu menjadi mahasiswa. Nah, tekanannya itu benar-benar dirasakan pada saat mulai semester 1 itu. Nah, saat itu kan aku juga asrama ya, tapi pada saat itu aku ikut 4 kegiatan. Nah, 4 kegiatan itu yang pokoknya dari mulai 3 organisasi yang ada di kampus sama 1 komunitas mengajar gitu. Dan itu kadang-kadang waktunya tuh berbarengan gitu. Jadi kayak wah, bingung nih gitu, bertabrakan gitu. Ini gimana? Dan di saat itu pula semester 1 juga
lagi banyak-banyaknya tugas kan, tapi belum sepadat yang sekarang gitu. Nah, puncak-puncaknya merasa benar-benar tertekan gitu ya. Dan kayak pernah kayak minder aja gitu sama diri sendiri dan ngerasa kayak ngejudge diri sendiri karena benar-benar ngerasa tertekan itu pada saat semester 3. Pada saat aku menjabat di himpunan. Nah, kan semester 3 tuh udah kayak mulai nanjak banget kan. Nanjak pada gimana sih? Nanjaknya dari mahasiswa yang tadinya cuma dasar, basic ke memang penjurusannya gitu. Nah, itu apalagi di saat itu tuh udah mana pandemi kan keadaannya, pandemi, terus juga semua dilakukan secara online, terus mata kuliah juga udah mulai sulit, tugas juga udah mulai banyak, dosen udah banyak yang nggak bisa berkompromi, dan ditambah aku banyak banget problem di organisasi pada saat itu. Jadi benar-benar tekanannya itu kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Jadi sempat kayak mendem sendiri dan bahkan waktu itu tuh kayak ya kalau udah nggak bisa cerita ke siapapun ya ujungnya nangis sendiri. Nah itu yang aku rasakan sih sebagai mahasiswa. Jadi kayak wah tekanannya bener-bener kayak luar biasa gitu, pressure-nya itu sih. I see. Berarti emang bener-bener melelahkan ya kalau emang Ya melelahkan pasti ya. mempunyai tujuan yang banyak gitu. Tapi kalau emang menurut saya itu ambisi itu boleh, cuman tidak boleh berlebihan karena dalam agama juga mengajarkan bahwasannya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Jadi kalau emang ingin berambisi sesuailah dengan takarannya sendiri. Jadi emang tujuannya be yourself ataupun self controlling gitu ya jatuhnya. Kayak mempunyai kontrol terhadap diri sendiri itu penting banget sih mungkin ya buat kita para mahasiswa. Jadi lanjut ke Imagine-nya. Imagine ini kayak membayangkan ketika emang kan Teteh ini sudah menyadari ya bahwasannya kayak emang Teteh ini ingin berambisi sana sini. Teteh udah merasakan maksudnya dampaknya seperti apa gitu buat tubuh Teteh gitu, ya kan? Lalu kita ke Imagine-nya, coba Teteh bisa membayangkan apa saja ya, kalau misalnya emang Teteh belum menyadari bahwasannya dampak dari berambisi berlebih ini buruk bagi tubuh Teteh gitu. Jadi Imagine-nya coba Teteh deskripsiin, bayangin kalau misalnya menurut Teteh kalau saya belum sadar terhadap ambisi saya, apa yang bakal terjadi pada tubuh saya ke depannya gitu. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu. Silakan. Yang pasti lelah yang bakal berkepanjangan sih, dan kayak gue lelah tapi gue gak ngapa-ngapain ya. Dan aku tuh sampai kayak pernah lo baca di artikel gitu kayak tentang mental illness gitu, dan saya yang udah pernah aku sebutin tadi ya, saking tertekannya gitu ya karena banyak kegiatan ditambah sama kuliah juga gitu, dan sulit banget gitu menjaga keseimbangan. Akhirnya ya balik lagi tertekan gitu ke akunya, dan sampai akhirnya aku baca di sebuah artikel, wah jangan-jangan aku kena mental illness gitu kan. Waduh. Nah jadi iya sampai sempet kayak gitu, jadi kayak ngobatin diri sendiri dengan baca-baca kayak gitu kan, atau bahkan pernah cerita sama temen juga gitu. Nah yang pasti Imagine-nya kalau misalnya aku nggak sadar sama ambisi aku, maksudnya nih sadar sama ambisi tapi juga harus diporsikan gitu sama Betul. apa ya, porsi diri, terus sama tujuan gitu, tujuan ikut ini tuh apa sih gitu, manfaatnya tuh apa sih gitu. Jadi jangan semuanya mau diambil tapi nggak tahu titiknya itu di mana gitu, kebermanfaatan lebihnya buat aku tuh di mana gitu, maksudnya feedbacknya buat aku tuh gimana gitu. Nah jadi pasti bakalan lelah yang gak akan ada habisnya sih menurut aku tuh. Maksudnya kayak lelahnya itu nggak pasti gitu, artinya nggak jelas ya. Kalau emang orang sekedar kayak abis olahraga itu kan udah pasti dong dia lelah karena dia fisiknya itu gerak gitu. Tapi masalahnya kalau emang lelahnya karena suatu ambisi yang nggak terdefinisikan dengan jelas, itu pasti bakalan lelah pikiran, bakalan lelah batin, bakalan lelah fisik juga. Jadi semua tuh kayak campur aduk gitu. Dan kalau misalnya kata teman saya itu kan saya lupa kata-katanya, pokoknya yang
waktu itu adalah kesehatan, bukan waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah kesehatan. Bener banget Betul. gitu. Jadi seperti kayak ungkapan masyarakat yang sudah saya dengar juga ya, mungkin kita juga pernah dengar kayak belilah barang sesuai dengan kebutuhan, tapi bukanlah sesuai dengan keinginan. Jadi selama itu kita butuh, barang itu jadi akan bermanfaat untuk kita. Kita memiliki Iya, betul banget. barang itu mempunyai feedback untuk kita sendiri gitu. Kayak gitu ya. Betul. Langkah untuk apa yang bisa Teteh lakukan jika emang di poin do ini ya, setelah imagine kan ada do. Teteh ini harus bisa melakukan hal apa gitu setelah mengetahui bahwa ambisi ini bisa mencelakai diri sendiri juga gitu. Langkah yang Teteh untuk mencegah agar sesuai dengan porsi ambisinya Teteh sendiri gitu, atau kekuatan Teteh dalam ingin sesuatu atau butuh sesuatu hal gitu. Gimana Teh? Oke. Kalau yang pertama itu pasti dari internalnya dulu ya gitu. Artinya kalau dari internalnya itu kita atau aku tuh harus tahu gitu diri aku sendiri tuh seperti apa sih gitu. Arah dari tujuan hidup aku ini mau dibawa kemana gitu. Terus manfaat aku ikut kegiatan ini tuh apa gitu. Titik bakalan feedbacknya itu seperti apa gitu ke akunya. Apakah nantinya hanya aku yang dimanfaatkan sama orang-orang yang berada di kegiatan ini, atau malah akunya sendiri nanti yang mendapatkan pengalaman lebih itu. Jadi intinya kalau dari internalnya aku harus tahu nih diri aku sendiri itu seperti apa dulu. Terus kayak lebih mengkotak-kotakan lah. Ibaratnya kayak kalau kita membuat sebuah rancangan suatu kegiatan kan ada SWOT ya. Nah, yes. SWOT-nya sekarang itu buat diri. Jadi ada strength-nya diri kita itu di mana, kekuatan diri kita itu seperti apa. Terus weakness-nya kita itu seperti apa. Terus opportunities-nya kita ikut kegiatan A, ikut kegiatan B, ikut kegiatan C dan D itu apa. Terus sama treatment-nya itu ancaman yang nantinya bakal kayak ngebuat kita tertekan atau ngebuat kita kayak malah rugi sendiri ke diri sendiri itu apa. Itu benar-benar perlu dipikirin sih. Itu khususnya ke diri pribadi gitu untuk internal. Terus ada sih untuk eksternal itu sangat berpengaruh juga gitu, karena biar bagaimanapun kita kan makhluk sosial yang nggak bisa nggak berinteraksi ya sama orang lain gitu. Pun di mahasiswa juga, maksudnya di lingkup kampus biarpun secara online, tapi kita juga tetap dong berinteraksi dengan teman kita, dengan dosen kita gitu. Terlebih kalau emang mahasiswanya itu dari mahasiswa yang aktivis ya gitu. Nah, jadi kalau untuk yang internal sendiri, pilih teman yang emang dia itu sevisi dan semisi sama kita gitu. Emang sih sulit gitu membedakan temannya seperti itu. Tapi kan kita bisa tahu ya ciri-cirinya. Kalau misalnya nih teman sekiranya kayak cuman ngedukung, nggak ngedukung kita gitu. Itu berarti kan salah satu teman yang toksik gitu, yang toksik. Atau pernah teman yang emang dia tuh merendahkan kita dan dia meninggikan diri dia sendiri gitu. Ibaratnya kayak sombong lah gitu, kayak gue tuh gini loh gitu. Dan itu kan kayak menjudge diri kita tapi lebih meninggikan dia gitu. Dan jujur sih, apa yang aku katakan sekarang itu emang apa yang aku alamin ya gitu. Ada aja temen aku yang seperti itu gitu. Jadi pilih temen yang emang sekiranya bisa menemani kita itu bukan hanya cuman memanfaatkan kita, tapi temen yang tahu siapa tuh dan dia mau menerima kita apa adanya gitu. Dan kita pun sebaliknya ya sama teman itu. Terus yang kedua, pahami juga gitu kondisi lingkungan sekitar. Apakah kalau misalnya jauh nggak sih dari kita gitu. Terus juga orang tua sih pastinya, itu bagian dari eksternal ya, perizinan dari orang tua pastinya. Kalau misalkan orang tua nggak ridoin kan ya nauzubillah min dzalik kan, kalau misalkan kenapa-napa ada di suatu kegiatan, entah itu misalkan kayak nauzubillah kecelakaan atau kenapa-napa gitu sih. Paling kayak faktor internalnya lebih ke diri kita sendiri dan faktor eksternalnya lebih ke orang lain dan orang tua serta sama keadaan sekitar gitu. Lanjut untuk poin terakhir, yaitu share. Teteh sudah merasakan pengalaman Teteh saat berambisi. Ketika emang Teteh nantinya bakal melihat rekan Teteh atau junior Teteh nantinya ya, ada yang seperti Teteh gitu, apa yang bakal Teteh lakukan itu untuk men-share ini? Men-share pengalaman, sorry. Ambisi itu sebenarnya baik sih, share pengalaman aku. Yes.
apa nih share pengalaman aku yang sih. Oke. Yang tadi. Sebenarnya ambisi itu baik ya. Iya, mohon maaf yang tadi. Maksudnya poin share ini bagaimana caranya Teteh untuk men-share pengalaman Teteh yang tadi? Gitu. Oke. Ya mungkin bisa. Oke. Ya. Membagikannya lewat story gitu juga bisa tahu. Misalnya ya, kan sekarang banyak tuh di feed Instagram kayak motivation atau apapun gitu. Di YouTube juga bisa kalau misalkan mau jadi speak up seperti ini gitu. Nah itu tuh bisa, maksudnya kan memanfaatkan media sosial kayak di era digital itu kan lebih baik gitu ya untuk men-sharingnya, bukan hanya kayak yang bisa face to face, tapi kan bisa memanfaatkan media sosial. Semenjak pandemi ini ada ya, salah satunya kan kayak gini nih gitu, bertemu di Zoom meeting itu kan salah satu sharing yang emang bisa kita lakukan secara jarak jauh kan, aman virtual, juga gitu kan. Aman juga. Ya, memanfaatkan fasilitas yang ada media ya. Sosial juga bisa. Betul. Memanfaatkan virtual meeting juga bisa seperti Zoom ataupun Google Meeting. Jadi ibaratnya gimana pun caranya agar kita bisa men-sharing, karena kan kalau kita men-sharing suatu hal yang emang positif ke kitanya, itu kita sharing lagi ke orang lain kan itu jadi suatu kayak pembelajaran juga kan ke orang lain, dan kebermanfaatannya juga ngalir ke orang lain gitu. Semoga mungkin seperti itu ya. Tapi luar biasa loh, emang benar-benar kayak kita memanfaatkan teknologi yang ada di abad 21 ini. Saya adalah orang yang dimana senang dengan hal-hal yang psikologi gitu, atau yang berbau dengan hati, ataupun berbau dengan hal yang sensitif tapi menyangkut untuk hati ya. Dan saya benar jujur ya, ketika emang membuat video ini itu rasanya itu seperti luar biasa gitu. Ada suatu terobosan baru yang dahulunya saya cuma baca dari referensi gitu, bahwa konseling ini bisa dilakukan secara virtual yang pertama, atau yang kedua secara telepon ke telepon. Jadi cuma mendengarkan suara dari suara satu ke suara dua gitu dari telepon tuh ya. Lalu yang kalau virtual meeting ini emang karena teknologi sudah berkembang maju ya di abad 21 ini. Jadi kita emang bisa mengobrol tapi secara jarak jauh ataupun secara virtual gitu, tapi tetap bisa melihat wujudnya seperti itu ya. Tapi luar biasa loh emang. Ya udah, kalau begitu ada satu kalimat dari Low Holtz, saya kaitkan dengan permasalahan yang Teteh alami tadi ya. Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada Anda ya, dan 90% adalah bagaimana Anda meresponnya. Jadi 10% itu apa yang terjadi di kehidupan kita gitu ya. Dan 90%-nya mau kejadian 10% dalam hidup kita ini mau baik mau buruk itu gimana dari kontrol kita pribadi gitu jadinya. Karena 90%-nya itu apa yang Allah telah takdirkan kepada kita gitu, atau kehidupan seperti apa kita yang nantinya, mau dari keluarga mana, mau dalam kondisi apa, atau kuliah seperti apa, atau kuliah offline atau kuliah online, itu 90%-nya ada di kontrol diri kita pribadi gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan, apakah kita bisa menyikapi dengan enteng ataupun lebih berat gitu. Makanya kenapa mungkin banyak orang-orang yang merasa dirinya butuh healing gitu ya, atau emang bisa jadi dia kayak seperti ini, seperti kayak menjudge dirinya bahwa dia terkena mental illness dan sebagainya. Itu gimana dari persepsi masing-masing pribadi jadi jatuhnya ya. Jadi karena emang self control itu sangat penting. Jadi menurut saya untuk problem Teteh ini luar biasa ya Bang, untuk pengendalian diri pribadi dan pengendalian emosi ya tentunya ya. Kalau untuk perkara nangis, saya bahkan senang gitu ketika emang Teteh bilang larinya ke nangis gitu, karena apa yang saya lihat di masyarakat sekarang gitu, emang stigma masyarakat ini ada yang melekat sangat kuat dari zaman dahulu, bahwasannya kalau misalnya saya sebagai laki-laki sangat iri kepada perempuan karena laki-laki kalau nangis bisanya cuman dijudge sama orang bahwa kemen gitu ya. Padahal mah tidak, karena melihat dari realita yang terjadi di RSJ itu pasien-pasiennya kebanyakan laki-laki. Kenapa? Karena
ya tidak bisa mengeluarkan emosi gitu. Salah satunya dari nangis gitu ya. Tapi emang buat nangis itu udah luar biasa ya, bagus juga. Maksudnya lebih ke melegakan lah ya gitu. Mungkin cukup sekian ya, bisa kita kita obrolkan ya. Mengingat Zoom ini cuma 40 menit gitu ya. Apalagi kita adalah seorang mahasiswa yang memang benar-benar lagi kuliah online, butuh subsidi ya dari pemerintah juga ataupun dari pihak-pihak yang berwenang dari kampus gitu ya. Tapi luar biasa ini dari Bu Yuli, luar biasa. Terima kasih Bu Yuli dengan saya itu di bimbingan konseling, luar biasa. Kita cukupkan untuk hari ini ya, untuk video ini. Tapi dari Teteh ada kesan-pesannya nggak ketika sudah menjalankan konsultasi ini sebelum saya tutup? Silakan. Pastinya ada sih yang kakak bilang tadi ya gitu di poin terakhir gitu, dan sharing gitu, karena kan ini juga salah satu bentuk sharing ya kak. Maksudnya kalau emang kakak menemukan teman kakak yang seperti ini atau misalnya teman aku yang seperti ini gitu, kita bisa saling men-sharing kan. Bahkan video ini juga nantinya bisa disimpan gitu, dan cerita aku atau dari cerita kakak itu kan bisa saling-saling sama-sama di-sharing gitu. Jadi kesan dan pesannya buat aku, terima kasih banyak gitu udah mau sharing diskusi bareng sama aku gitu, dan semoga ini menjadi sebuah kebermanfaatan bukan buat kakak, bukan hanya buat kakak atau bukan hanya buat aku, tapi juga buat adik-adik kakak nanti, buat teman-teman kakak atau teman-teman aku lainnya gitu. Jadi ya terima kasih banyak kak, sukses selalu kuliahnya, semoga dilancarkan. Ya, sukses juga ya. Jadi terima kasih. Mungkin segitu saya teman-teman yang dapat kita sampaikan ya, kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangan kosakata ya yang sangat rada belibet gitu. Tapi kita ini sharing sersan ya, maksudnya lebih kayak serius tapi santuy. Serius tapi santai ya. Jadi terima kasih atas kesempatan waktunya Kak ya, Kak Walidah ya, Kak Walidah. Sama-sama Kak Yoko, terima kasih kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Over the hills and far from what she's waiting.